38 orang, termasuk kru inti kita, kru IT Pak Fadian, itu sahabatnya Pak Bambang hadir juga. Terima kasih Pak Fadian. Terima kasih lagi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedekah sebagai donatur pada acara ini, yang telah memberikan macam-macam, mulai dari seragam. Jadi seragam ini gratis, Ustaz. Di rumah itu sampai saya numpuk seragam saya karena gratis terus. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bergabung dengan Tahsin. Kita tidak hanya baju, semua perangkat alat sholat tunai semua gratis. Dan banyak banget ini seragam, ada yang beri hadiah juga banyak, ada nanti doorpress, ada yang beri tumpeng, dari tumpengnya sudah datang, ada yang beri jilbab, ada tas lempang Banjar, ini jauh-jauh nih dari Banjar selempangnya ini, ada souvenir cantik, ada macam-macam, ada tisu tadi, wah lengkap, nanti pulang bawa kalung nih. Terakhir, Ibu, saya mewakili semua panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala acara ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Harapan kami Bapak Ibu semuanya hadir di sini bisa merasa senang, itu intinya, dan bahagia sehingga bisa mengikuti dengan seksama hingga akhir acara nanti. Acara ini menurut saya ada yang unik ya. Saya tadi itu mau berangkat, iya kok unik acara ini. Apa yang unik? Nanti yang diundang oleh ketua Tahsin kita itu pembicara utamanya Ibu Dr. Nurkolis Majid MHI, Magister Hukum Islam. Itu ternyata asli Madura, Anggala. Pembina kita Ustaz Omar juga asli Madura, Anggala. Ketua acara itu, seksi acara Pak Zaini yang luar biasa cakepnya juga Madura, sebenarnya juga. Saya bukan Madura, tapi saya Bangkalan juga. Iya, ini Madura kabeh. Kebetulan ke Madura. Hidup Madura. Kayak itu Pak ya, Pak. Jumitan menek kelopo. Kanggo campuran gaya pedulo. Cekap semanten atur kolo. Menawi lepat dipun silpuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arif yang berbahagia insyaallah, dan juga seluruh anggota Majelis Taklim Tahsin Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara pertama halal bihalal mungkin ya, walaupun sudah lewat. Kemudian monggo Ustadz. Selamat datang Ustadz Nurkolis Majid. Silakan Pak. Mohon maaf baru kita mulai Pak. Saya ulang lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nurkolis Majid MHI, Al-Mukarram Ustadz Dr. Andas Nurul Komar beserta Ibu Ulia, Al-Mukarramah Ustazah Sujayati Fajarul Khalifah, Ketua Panitia Bapak Arif, dan juga seluruh anggota Tahsin Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara pertama halal bihalal, kemudian juga milad
tahsin Al-Quran yang ke-5 tahun, dan juga nanti ada hataman yang mana pagi hari ini insya Allah berbahagia ya Bapak Ibu ya. Allahi wa Jangan barakatuh. tegang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sangat saya hormati, pimpinan Majelis Tahsin Al-Quran Ibu Ria, yang saya hormati beserta pengurus yang lain yang hadir, yang saya hormati Ustadz Komar, walaupun saya baru kenal dengan beliau, tapi namanya sudah sangat familiar. Ya. Sering ketemu. Sering diskusi dengan orang-orang yang nyebut namanya Ustadz Komar gitu. Yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kebetulan saya kenal di Pak Ronald. Ini kemarin saya ngisi khutbah di Al-Qalbu, ketemu dengan beliau ini. Bapak yang di belakang juga banyak yang saya kenal sepertinya. Saya mohon maaf tidak Bapak bisa Ibu yang bersemuliakan oleh Allah saya Subhanahu wa taala. Saya terus terang bangga dan terharu ya melihat Bapak Ibu semuanya ini di usianya masih semangat sekali membaca Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada saudaranya. Itu hadis ya yang disampaikan Nabi. Artinya Bapak Ibu ini termasuk umat-umat Nabi yang terbaik, mau belajar Al-Quran. Saya punya kenalan Bu, seorang profesor di ITS ini, itu sudah profesor tapi memang betul-betul gak pernah belajar Al-Quran. Jadi dia tidak gengsi ngaji di Masjid Muhajirin Pemkot Surabaya itu loh. Kalau hari Minggu, saya tanya, Bapak sudah profesor masih mau ngaji Quran? Gak apa-apa Ustaz. Apa gak boleh? Kalau bukan gak boleh, tapi maksud saya itu, saya salut dengan Bapak yang di usianya dan sudah profesor masih mau belajar Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, ada seorang ibu mu'alaf tahun 2001 ini, sudah lama. Dia memang nol pudul, tidak bisa baca Quran sama sekali. Diajarilah oleh seorang ustadz, mungkin Ustadz Komar kenal, namanya Ustadz Humaidi. Dia ngaji Bu, alif, ba, ta, sa, sampai hatam, sampai bisa baca Quran sendiri. Kebetulan ibu ini suaminya itu orang Pertamina. Ya dulu ya 2001 pejabat, orang penting. Artinya orang sugih. Apa Bapak sekalian terjadi? Begitu ini hatam Al-Quran ini, dia bisa baca sendiri. Suaminya itu bangga banget, kan suaminya muslim. Nah, suaminya itu menghadiahkan haji ke Ustadz Humaidi sama istrinya. Jadi Ustadz, engkau daftar sama istrinya itu. Wah, saya dengar cerita ini terharu Pak. Ustadz Humaidi ini mohon maaf ya, hidupnya ya biasa-biasa saja. Kalau mau dibilang suki enggak juga, tapi ya bisa makan lah kira-kira begitu. Bisa berangkat haji bersama istrinya. Dulu kan belum ada antrian ya, belum ada waiting list. Itu langsung dihajikan sama suaminya ini. Saking bangganya istrinya itu yang mu'alaf tadi itu bisa baca Quran. Haji tahun 2001 sama istrinya, sama waiting. Nah, itulah Bapak sekalian barokahnya Quran itu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dia baru saja kehilangan istrinya. Iya, kehilangan istrinya. Dia nangis. Dan yang membuat dia lebih sedih lagi apa? 3 orang anaknya ini tidak ada yang hadir di saat ibunya meninggal dunia. Kerja di luar negeri, sekolah di luar negeri semuanya. Gak ada yang bisa hadir Ustaz. Dia nangisnya itu, ya untuk apa saya punya anak pinter-pinter, sekolah tinggi-tinggi, kerja, suki segala macam. Ibunya meninggal loh, gak datang. Mbok yo izin gitu. Kata bapak ini, dia sambil nangis itu. Saya kemudian di hati tuh gini, iya ya, orang itu kalau sudah tua itu mau apa lagi kalau bukan memaknai kehidupan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan secara spiritual begini. Banyak kisah-kisah yang saya alami dan pernah saya tahu karena dia orangnya konsultasi dengan saya.
Saya kemarin sudah menyebut ya, ketika khutbah itu saya sebut cerita itu. Di Tenggili sini ada seorang ibu, suki minta ampun. Saya kan diundang ke rumahnya, ada kolam renang, mobilnya Alphard, kemudian Mini Cooper, pokoknya mobil-mobil mewah. Tapi ibu itu rasanya nggak punya kehidupan. Kenapa? Karena 4 orang anaknya ini memusuhi ibunya. Jadi nggak ada yang nyapa. Jadi rumahnya besar bu, tapi kayak neraka katanya. Saya ini kayak hidup di neraka Ustaz. 4 orang anak saya ini gak ada yang nyapa dengan saya. Saya sakit loh. Mbok yo saya ditawarin diantar ke rumah sakit apa? Enggak, menonton. Sendiri-sendiri di kamar. Dia curhat, saya ini harus gimana Ustaz? Kayak gak punya kehidupan. Saya bilang, ibu gabung aja dengan majelis taklim. Itu kan kebetulan dekat dengan masjidnya. Saya bilang, ibu gabung aja, jangan menyendiri terus di rumah. Saya bilang gitu. Alhamdulillah dia gabung, dan Jumat sebelum Lebaran, sebelum Ramadan, saya ngisi, saya tanya gimana bu? Alhamdulillah Ustaz, saya punya teman, bisa ngobrol, bisa curhat. Bahkan saya dengan ustadznya kenal, bisa berkeyakinan bahwa doanya orang tua, doanya guru itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Saya berkeyakinan. Mungkin sebagian orang mengatakan tidak ada Ustaz. Kita ini hidupnya ditentukan oleh diri kita. Ya orang kayak gitu tuh biasanya tuh masih sehat, rezekinya masih lancar gitu. Makanya ini nasihatnya mbak saya itu. Cung, kamu itu kalau lihat orang sombong, kau usah dinasehati, kau usah ngekek dalil katanya. Kenapa bang? Percuma, menter. Wis dungok naik, muka-muka undang melarat, lah nanti sadar sendiri katanya gitu. Jadi kalau ada orang sombong itu dungak naik melarat, ono musibah kok lah sadar sendiri katanya gitu. So dikek dalil cung, tambah maketek cara Jawa itu ya. Iya gitu. Tambah sombong gitulah. Itu sekalian ya. Jadi saya percaya bahwa doanya orang tua, doanya semuanya itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Saya cerita ini tentang pengalaman saya sendiri. Nanti ada hubungannya dengan Exotel ini. Tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, saya itu ditelepon oleh Kakang Wil Jawa Timur, ke kepala kantor wilayah. Makanya saya bilang, ini saya kaitkan dengan hukum waris. Saya kan dosen hukum waris, sering bicara itu. Di mana ada konflik masalah warisan, biasanya itu dipengaruhi oleh mantu atau ipar. Pokoknya mantu ipar itu seringkali jadi provokator. Jadi seringkali jadi provokator. Ada orang tukaran masalah waris itu, keluarga gitu. Saya kalau diundang itu saya bilang, Bapak siapa? Oh saya cuma iparnya Ustaz. Bapak keluar aja gitu. Saya suruh keluar bu, karena kalau dia di dalam, apalagi ngomong, nggak ngomong aja sudah jadi tukaran gitu, apalagi ngomong gitu. Itu jadi berbagai problem hukum waris itu juga kadang-kadang dipengaruhi oleh mantu. Itu menjadi bukti bahwa anak kita itu kalau sudah nikah dia punya kehidupan sendiri, dia punya alam sendiri. Ya syukur kalau masih perhatian sama orang tua. Kadang-kadang nggak ngereken bu, kadang-kadang nggak ngereken. Ini banyak kayak gini banyaknya. Ramadan kemarin saya ngisi tarawih di pemakaman apa? Nagel. Takmirnya bilang, saya Ustaz, Ramadan tahun ini tuh kayak bukan Ramadan. Kenapa? Kan orang tua sudah meninggal. Nah, istri saya meninggal Ustaz. Saya itu makan buka puasa sendiri, sahurnya sendiri. Kadang-kadang masih diantar sama tetangga, dikasih nasi dan sebagainya. Kok hidup ini kayak apa ya? Nelongso gitu loh bu. Nah saya bilang, orang yang sudah lanjut usia itu, senior ya kata Ustaz Komar tadi itu kalau tidak memaknai kehidupannya dengan spiritual, itu rugi. Dan kadang-kadang seringkali ngenes hati itu. Maka spiritual inilah menjadi obat bagi panjenengan. Saya bangga Bapak Ibu ini kalau bisa ngaji bareng, ketemu teman, curhat, ketemu ustadznya bisa konsultasi. Itu saya bangga. Karena banyak orang, terutama di perumahan-perumahan elit, itu stres karena dia menghadapi banyak masalah dan